Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang trik menjawab soal HOTS TKP. Namun sebelum itu, mohon untuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Kunci sukses SKD adalah kuasai teks dan pahami konteks. Jadi tonton video ini sampai tuntas ya. Soal pertama. Pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asyik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti, beberapa kali sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? A. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan memberitahu atau membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. B. Menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Saya meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. E. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. Oke, ini kondisinya adalah ketika menjadi seorang customer service di rumah sakit pemerintah. Ada ibu-ibu tua yang menanyakan prosedur penggunaan BPJS yang di mana anaknya sedang sakit dan membutuhkan perawatan, ya. Setelah menjelaskan dengan bahasa yang menurut kita mudah dipahami, tapi ibu tersebut masih kebingungan dan mengatakan tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang dijelaskan. Nah, maka kita lihat jawaban A. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Kondisi ini sepertinya tidak memungkinkan karena ibu-ibu ini sedang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS dan kondisinya pasti sedang mengalami tekanan, ya. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. Nah, ini juga posisi kita sebagai customer service sehingga tidak bisa untuk membantu dalam proses pengurusan secara keseluruhan, ya. Jadi yang harus dilakukan kita sebagai customer service adalah memberi penjelasan karena posisinya adalah customer service, sehingga poin ini dimungkinkan masih bukan merupakan poin yang maksimal dibandingkan dengan yang lain. Tapi kita lihat dulu, ya. Kita lihat yang B, menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya. Nah, ini sebenarnya menjebak. Di soal tersebut dikatakan bahwa ibu tersebut masih belum memahami apa yang dikatakan oleh kita, ya, meskipun kita menjelaskan dengan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dipahami. Tapi di sini di poin B ini pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya. Nah, artinya kita menjelaskan lagi secara lebih pelan kemudian dengan bahasa yang oleh ibunya. Berbeda dengan konteks soal tadi, agar dia tahu maksud apa yang Anda jelaskan. Nah, ini dimungkinkan poinnya ini lebih besar daripada yang A, karena dengan sabar menjelaskan kembali dan dengan mengubah gaya bahasa yang menurut kita mudah dipahami menjadi menurut orang lain mudah dipahami. Dalam hal ini adalah ibu-ibu, ya. Oke, yang C, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien ini kurang tepat. Karena ketika kita berada di lapangan dan menjadi customer service,
sudah selayaknya kita memahami ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga meminta bantuan ini kurang tepat. Karena kita harusnya menjadi garda terdepan ya. Yang D, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya, ini tidak efektif dan justru menyulitkan si ibunya. Kasihan kalau misalkan si ibu, apalagi ini posisinya sudah tua ya, sehingga harus bolak-balik ke rumah sakit misalkan. Nah, ini tidak dimungkinkan. Dan yang terbaik adalah memberikan penjelasan secara langsung kepada ibunya agar ibunya juga paham. Bagaimanapun juga masalahnya adalah ada di sang ibu. Sehingga ketika nanti dibutuhkan kembali, ingat ini adalah solusi jangka panjang. Jadi ketika nanti ada kejadian yang sama atau terulang, ibu ini akan memahami dan paham nantinya ke depannya. Nah, ini berkaitan dengan solusi jangka panjang. Jadi untuk yang D ini keliru atau kurang tepat. Yang E, menjelaskan cara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun. Nah, ini bahasa yang santun. Yang dibutuhkan adalah bagaimana pemahaman seorang ibunya. Jadi bahasa yang santun dalam konteks ini kurang tepat. Ya. Nah, ini jelas jawabannya adalah yang B, menjelaskan cara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Sementara poin A yang ini itu hanya 4 poin saja. Yang C 1 poin, meminta teman yang lebih pengalaman. Nah, ini ya yang tadi saya katakan hanya 1. Yang D, meminta ibu memanggil salah satu anggota keluarga juga hanya 2. Dan E, menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun. Ini hanya 3 poin. Ini sekali lagi kawan-kawan harus memahami jebakan Batman dalam soalnya ini, dan harus fokus ketika mengerjakan soal. Sehingga dalam pengerjaan soal memang kita harus benar-benar diawali dengan berdoa ya. Kemudian dalam kondisi pikiran yang tenang, rileks. Bahkan ketika kita mau akan tes, saya sarankan kawan-kawan agar melepaskan beban gitu ya. Kadang ada orang yang ketika akan tes saking gugupnya dia kebelet buang air kecil atau buang air besar. Nah, itu lakukan saja untuk menghilangkan tekanan-tekanan ya. Karena dibutuhkan pikiran yang jernih dalam menjawab soal TKP ini. Karena ya tadi banyak jebakan Batman, apalagi soalnya berbasis high order thinking skill. Soal kedua, suatu hari Anda dimarahi oleh atasan Anda karena telat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Sedangkan fakta Anda telat mengumpulkan tugas tersebut karena printer yang Anda gunakan bermasalah. Sikap Anda: A, tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang kerja karyawan. B, menjelaskan bahwa printer untuk Anda mencetak laporan bermasalah. C, minta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. D, minta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata-mata karena Anda. E, meminta maaf karena kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama. Oke, jadi begini. Untuk hal-hal yang terjadi dalam suatu permasalahan di mana kita dinilai atau kita sendiri menyadari bahwa kita melakukan kesalahan, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah meminta maaf. Nah, di sini minta maaf ada di option C, D, dan E. Ya, sementara ini bisa kita simpan nih ya. Sedangkan yang A, tidak terima, ini bahasanya negatif ya. Tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi. Ini bisa kita eliminasi untuk mencari jawaban dengan poin tertinggi. Yang B, menjelaskan bahwa printer untuk Anda mencetak laporan bermasalah. Ini hanya sekedar menjelaskan saja tanpa meminta maaf, sehingga poinnya adalah kurang. Sementara kita sendiri telah melakukan kinerja yang dianggap buruk ya, dan tidak bertanggung jawab atau kurang bertanggung jawab oleh atasan. Sehingga poin A dan B ini bisa kita eliminalisir. Sementara yang C kita lihat, minta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Nah, ini
Dimungkinkan. Kenapa? Karena diawali dengan minta maaf, kemudian menjelaskan alasannya mengapa. Alasannya karena printer perusahaan yang bermasalah. Sehingga ini mungkin bisa menjadi poin tertinggi. Kita lihat yang lain dulu. Yang D, minta maaf, benar, bagus, dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata-mata karena kesalahan Anda. Ini adalah contoh pembelaan yang kurang bisa dimengerti karena bukan semata-mata karena kesalahan Anda. Ya, jelas ini juga merupakan kesalahan kita karena kita tidak memiliki planning kedua seandainya memang bermasalah. Nah, yang paling memungkinkan ya ini ya, keterlambatan karena printer perusahaan yang bermasalah. Kita menjelaskan apa adanya. Nah, ini yang terbaik berarti ya, yang C. Sedangkan yang E, minta maaf pada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama. Hal ini adalah alibi ya, minta maaf kemudian berjanji tidak mengulangi hal yang sama. Sebenarnya yang terpenting adalah komitmen. Jadi di atas yang janji itu adalah komitmen. Dan kita tahu bahwa meminta maaf pada atasan kemudian berjanji tidak mengulangi hal yang sama, kemungkinan di waktu yang akan datang ini akan terulang kembali. Sehingga E adalah option yang mengecoh bagaimana kita mengetahui atau orang atau dalam hal ini adalah instansi kita akan mengetahui bagaimana karakter kita. Karena karakter ini adalah karakter yang paling sering dilakukan oleh orang dan ternyata diulangi lagi. Jadi itu sangat menjebak ya, kawan-kawan harus hati-hati di soal ini. Ya, jadi jawabannya yang C, minta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Ini poinnya, yang A hanya 1 poin, B 2 poin, C 5 poin, D 4 poin, dan E hanya 3 poin. Ya, cukup kecil ya yang tadi kita bahas. Soal ketiga, pimpinan ingin dibuatkan sebuah kumpulan berita-berita baru yang mudah dibaca. Maka sebaiknya A, saya buatkan clipping koran dengan jangka waktu tiap bulan. B, saya kumpulkan berita-berita dari internet dan saya bookmark tiap alamatnya. C, saya kumpulkan berita majalah dan koran yang berisi berita penting. D, saya bersama teman-teman menyimpan koran dan majalah ke rak-rak khusus. E, saya meminta OB untuk mengclipping koran yang penting. Kita lihat. Di sini pimpinan ingin dibuatkan atau meminta dibuatkan kumpulan berita baru yang mudah dibaca. Nah, ingat kata-katanya berita baru yang mudah dibaca. Berarti ini termasuk dalam inovasi ya atau kreativitas. Cari ya di mana yang mencerminkan inovasi atau kreativitas kita dalam memecahkan sebuah masalah. E atau ada unsur kebaruan ya. Yang A maksud saya buatkan clipping koran dengan jangka waktu tiap bulan. Clipping koran ini apakah mudah dibaca? Tentu tidak, karena tidak sulit untuk dibawa kemana-mana. Ya, tidak ada efisiensi ketika kita bepergian. Ya, jadi ini bukan. Yang B, saya kumpulkan berita dari internet dan saya bookmark tiap alamatnya. Nah, ini adalah ada unsur kebaruan, ada inovasi dalam menyajikan suatu solusi. Ketika kita pergi kemana-mana, atau bos itu pergi kemana-mana ya, pimpinan pergi kemana-mana, beliau cukup dengan membawa HP saja. Jadi ini nih bisa menjadi option terbaik. Kita lihat dulu yang lainnya. Yang C, saya kumpulkan berita majalah dan koran yang berisi berita penting. Yang diminta adalah kumpulan berita baru, ya, bukan berita pentingnya. Kemudian kumpulan berita majalah dan koran ini kurang efektif. Lebih mending sepertinya yang clipping ya, karena menjadi satu. Sementara yang D, saya bersama teman-teman menyimpan koran dan majalah ke rak-rak khusus. Ini tentu sulit untuk dibaca karena yang diminta adalah kumpulan berita baru. Nah, untuk ini menyimpan koran ini kurang ya, ini hanya untuk membaca biasa saja. Yang E, saya minta OB untuk mengclipping koran yang penting. Ini urgensinya apa? Hanya menyuruh saja, jadi bukan ini ya. Jadi jawabannya adalah yang B, saya kumpulkan berita dari internet dan saya bookmark tiap alamatnya. Ini yang paling mudah untuk
dibaca oleh pimpinan, ya, dan ada unsur kebaruan di sana, khususnya dalam penggunaan teknologi, ya. Jadi jawabannya yang B. Yang A itu 4 poin, karena meskipun ini clipping, ya, tapi dia membuat jangka waktu tiap bulan dan lebih mudah dibandingkan yang lain selain option yang B. Yang C itu hanya 3 poin, berita majalah. Kemudian yang D hanya 2 poin, yang E itu hanya 1 poin, ya. Oke, soal keempat. Semenjak musim kemarau melanda daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari lainnya. Satu-satunya sumber air yaitu berasal dari air PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun akhir-akhir ini aliran air tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas mulai dari memasak sampai dengan untuk kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas. Hal apa yang Anda lakukan? A. Mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air yaitu PDAM agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. B. Santai saja. Saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. C. Menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. D. Meminta suami untuk membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan masak dan mandi anggota keluarga. E. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Oke. Ini harus dicermati dengan teliti, ya. Di sini kondisinya adalah musim kemarau. Ya, musim kemarau. A, ini yang banyak terjadi di wilayah saya juga, di wilayah orang tua saya di Cirebon itu memang seperti ini kondisinya. Banyak warga mengajukan protes kepada penyedia jasa air, ya, PDAM. Tapi memang di awal juga saya kurang setuju dengan anggapan ini. Kenapa? Karena kita harus mengetahui bahwa yang terjadi adalah musim kemarau. Jadi kurang tepat kalau misalkan kita melakukan protes pada PDAM. Karena pada saat kondisi musim kemarau, debit air juga di sungai, kemudian di wilayah-wilayah penampung air itu pasti juga berkurang, sehingga PDAM melakukan manajemen. Akhirnya dilakukanlah penghematan giliran gitu ya istilahnya. Sehingga untuk jawaban A ini kurang tepat. Ya. Kemudian yang B, santai saja, ini jelas negatif ya, hanya meminta kepada tetangga, ini abaikan saja. Yang C, menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi. Menggunakan air seadanya ini solusi jangka pendek. Bagaimana nanti kalau misalkan butuh untuk lain, misalkan untuk buang air dan lain sebagainya ya. Karena kan nyalanya di waktu-waktu tertentu, sehingga ini kurang tepat untuk mendapatkan poin 5. Kemudian D, minta suami untuk membeli air galon setiap harinya. Ini justru akan menjadi masalah lain, karena dengan membeli air galon juga akan mempengaruhi bagaimana keluarga, terutama dalam aspek ekonominya. Sehingga ini bukan merupakan solusi yang tepat. Nah, ini yang E, menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Soal ini merupakan solusi jangka pendek. Kenapa berbeda dengan yang sebelumnya? Dengan soal nomor 1 misalkan. Nah, untuk soal ini termasuk solusi jangka pendek karena ada faktor alam, musim kemarau. Sehingga konteksnya ini, ya, yang saya bilang bahwa ketika tes SKD ini yang paling penting adalah kuasai teks dan pahami konteks. Jadi untuk ini kita harus hati-hati. Konteksnya adalah musim kemarau, kita tidak bisa melawan alam, dan pada kondisi tertentu, maka solusi yang dibutuhkan adalah solusi jangka pendek. Ya, di sini juga optionnya tidak ada yang solusi jangka panjang. Ya, solusi jangka panjang ini apakah bisa menjadi solusi jangka panjang? Tidak juga, karena memang di sini tidak menawarkan solusi yang lebih baik karena hanya mengajukan protes saja. Sementara PDAM sendiri ini kesulitan ya karena musim kemarau. Nah, sedangkan yang ini memang
solusi jangka pendek tapi lebih cerdas, ya, menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Ketika kita kurangan, maka kita menampung dulu malamnya. Nah, ini merupakan solusi yang terbaik, sehingga poin ini poin yang tertinggi. Sementara A itu hanya 3 poin, ya, ini 4 saja nggak dapat bahkan yang A. Yang B hanya 1 poin karena santai saja. C 2 poin, yang D 4 poin, kemudian E 5 poin. Nah, jadi hati-hati kawan-kawan untuk soal-soal seperti ini. Soal 5. Pagi ini Anda minta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan pemakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda: A. Melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman agar dia memahami tugasnya untuk masa yang akan datang. B. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. C. Berhenti mempercayainya sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. D. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. E. Tidak lagi memberikannya maaf karena ini sudah keterlaluan. Tidak mengindahkan perintah Anda padahal itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Oke, dalam soal tes TKP juga kita harus memahami apa posisi kita. Apakah sebagai atasan atau sebagai bawahan? Kalau sebagai atasan tentu yang dibutuhkan adalah leadership. Tapi kalau sebagai bawahan lebih cenderung adalah bagaimana juga kita selain ya harus patuh pada atasan juga, kita harus memiliki komitmen untuk bekerja dengan baik. Nah, di sini adalah soal untuk atasan. Kita posisinya sebagai atasan. Jadi yang mana? Yang A, melaporkan hal ini itu bukan contoh leadership yang bagus, sehingga kita bisa mengabaikan saja. Yang B, berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Nah, ini bisa nih, karena sebagai pimpinan sudah harus memang memberikan ketegasan kepada bawahan apabila melakukan kesalahan atau tugas yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini bisa kita keep. Yang C, berhenti mempercayainya. Ini juga tidak mungkin karena sebagai seorang leader kita juga harus mempercayai bawahan kita meskipun terjadi hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi atau mengecewakan. Tapi kita sebagai pimpinan patut memberikan kepercayaan, tidak langsung begitu saja memberikan tidak mempercayainya lagi gitu ya. Tapi kita harus memberikan kesempatan. Oke. Yang D, tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi untuk kedepannya. Nah, ini statement yang bertolak belakang. Karena tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi. Kan dengan diberikan tugas berarti kita memberikan kepercayaan. Tapi kenapa di awal dikatakan tidak cepat percaya? Nah, ini bertolak belakang. Sehingga ini bukan. Ya. Yang E, tidak lagi memberinya maaf. Nah, ini tidak mungkin. Karena kita sebagai atasan juga harus memberikan maaf dan memberikan kesempatan untuk memperbaikinya lagi. Nah, dalam konteks ini jawaban yang terbaik adalah B, berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Ya. Untuk poin A 4 poin, yang B 5 poin, C 1 poin, kemudian D 3 poin, dan E 2 poin. Oke kawan-kawan, ini yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata dan beberapa tipe ya, mohon maaf juga. Apabila kawan-kawan ingin bertanya, menyampaikan saran, kritik, atau juga apresiasi, silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.